paradigma? Paradigma berarti model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir yang berasal dari bahasa Yunani atau kata para yang berarti sebelah dan digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun akreatif. Secara umum merupakan suatu cara pandang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Karakter bahasa Indonesia nasional dan global. Karakter bahasa Indonesia ialah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia memiliki banyak nilai luhur yang sudah dicantumkan dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mengatur dan mengikat bangsa Indonesia dalam segala bidang secara umum. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yang berarti nilai-nilai Pancasila secara normatif menjadi dasar acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang ada di Indonesia, baik dalam bidang iptek, politik, ekonomi, sosial budaya, dan beragama. Dalam bidang iptek, Indonesia siap menerima arus global dan kemajuan teknologi serta pengetahuan tanpa mengurangi nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Dalam bidang politik, menurut sila keempat Pancasila menempatkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, secara khusus harus berlandasan pada sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan dalam bentuk koperasi dan berpartisipasi dalam mengusahakan juga memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, sosial dan budaya. Sesuai dengan sila kedua dan ketiga, maksud dari pembangunan sosial dan budaya dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Keagamaan sesuai dengan sila pertama untuk meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama sehingga semua dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lainnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan akulturasi Pancasila? Akulturasi Pancasila merupakan cara masyarakat merealisasikan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa bernegara. Dibedakan menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap individu atau perorangan, dan objektif merupakan pelaksanaan Pancasila berbagai bidang kehidupan kenegaraan dan kelembagaan negara baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Subjektif merupakan persyaratan keberhasilan akulturasi yang objektif. Objektif meliputi politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya.